Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Amma ba'du. Baik ahibati fillah, kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram bab yang ke-10 ya, babu salatil jama'ati wal imamati. Bab tentang salat berjamaah dan imamah ya. Ini tentang fikih jamaah dan fikih imam ya. Bagaimana hukum salat jamaah dan siapa saja yang berhak menjadi imam salatnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. An Abdullah bin Umar, hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai Abdullah dan Umar ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, salatul jama'ati, salat berjamaah, afdalu, itu lebih utama, min salatil fardhi, min daripada salatil fardhi, salat sendirian. Al-fardhi itu dimana al-fardi ya. Min salatil fardhi dimana min salatil fardi ya. Bisab'in wa ishrina darajah, bisab'in dengan perbedaan jarak 7 wa ishrina dan 27 ya. Darajatan derajat ya. Jadi salat berjamaah memiliki keutamaan lebih ya daripada salat sendirian ya, di rumah ataupun di kamarnya ya. Itu keutamaan salat berjamaah. Jadi bedanya adalah 27 derajat ya. Nah di dalam riwayat yang lain itu 25 derajat ya. Pokoknya 20-an lebih lah ya bedanya itu ketika dibandingkan dengan salat sendiri. Walahuma, dan pada keduanya, an Abi Hurairah, dari riwayat Abi Hurairah, dan di dalam riwayat Bukhari Muslim juga dari Abu Hurairah ya, dalam jalur yang lain, radhiyallahu anhu, bi khamsin wa ishrina juz'an, bi khamsin dengan 5 wa ishrina dan 20 juz'an bagiannya. Nah di dalam riwayat yang lain itu dengan redaksi hadisnya bi khamsin wa ishrina juz'an ya, 25 bagian. Jadi perbedaannya 25 bagian ya. Wa kadza, dan demikian juga ini lil Bukhari, di dalam riwayat Imam Bukhari, an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id. Wa qala, dan beliau berkata darajatan, dengan istilah darajah ya, bi khamsin wa ishrina darajatan. Jadi maknanya sama ya, bi khamsin wa ishrina juz'an atau bi khamsin wa ishrina darajatan. Maknanya bagian ataupun derajat. Jadi artinya
Salat jamaah memiliki keutamaan khusus ya dibanding dengan salat sendiri. Kalau seandainya kalian salat sendiri diulang sampai 27 kali ya dan capek ya, lebih baik ikut salat berjamaah ya. Pergi ke masjid ikut salat berjamaah, keutamaannya 27 derajat ya, 27 derajat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala ya, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab, walladzi nafsi, dan demi walladzi, dan demi zat nafsi yang jiwaku, nafsi yang jiwaku biyadihi, berada di tangannya. Nabi bersumpah ini ya, demi Allah ya, laqad hamamtu, laqad sungguh-sungguh, lamnya di situ maknanya sungguh, qad maknanya sungguh, artinya sungguh-sungguh ya. Jadi sudah sumpah, kemudian plus Nabi mentakkid ya, menguatkan ucapan beliau setelah sumpah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh-sungguh. Nah itu serius nih Nabi ya. Laqad hamamtu, sungguh-sungguh hamamtu, aku berkeinginan, an amura, bahwa aku memerintahkan, bihatabin, dengan kayu bakar, bihatabin, dengan kayu bakar, fayuhtatab, fayuhtatab, kemudian kayu bakar itu dibakar ya, artinya sebagai alat untuk membakar ya. Jadi saya itu punya keinginan ini mau tak kumpulin ya, kayu bakar, disiapkan kayu bakar, nanti dipakai sarana untuk membakar ya. Fayuhtatab itu maksudnya menjadi sarana untuk dibakar ya. Summa amura, kemudian aku memerintahkan, bisolati, dengan salat, fayu'adzana, kemudian diadzani lah untuk salat tersebut. Jadi kemudian aku tunjuk ada muadzin yang standby untuk adzan ya, ngajak orang salat. Summa amura, kemudian aku perintahkan, rajulan, seseorang, faya umma, kemudian orang tersebut, rajul tersebut mengimami an-nasa, manusia. Jadi Nabi mundur gak jadi imam, aku akan tunjuk satu orang untuk maju jadi imam ya, imami manusia. Summa ukhalifu, kemudian ukhalifu, aku mundur ya ke belakang, ila rijalin, kepada laki-laki. Nah ini, jadi laki-laki yang tidak mau sholat berjamaah. Nah di sini laki-laki, bukan perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu kalau ditanya mana yang lebih afdal, di rumah atau di masjid? Di rumah ya lebih afdal ya, walaupun nggak dilarang ke masjid. Kalau ke masjid juga pahalanya sama, dapat 27 derajat. Tapi kalau dia di rumah ya, itu pahalanya lebih besar ya. Makanya di sini laki-laki, memang dikhususkan untuk laki-laki. Apakah bakar itu ya? Apakah periksa laki-laki la yashhaduna, yang mereka tidak menghadiri as-salata, salat jamaah. Jadi kalau di rumah saya akan patroli ya, di sweeping itu, di patroli, aku akan cek ya rumah-rumah ya di sekitar masjid ini, tak cek ya. Kalau di situ ditemukan ada laki-laki ya yang tidak mau ikut salat jamaah, fa ukharriku, kemudian aku bakar, alaihim, atas mereka, buyutahum, rumah-rumah mereka ya. Jadi ini ancaman Nabi. Jadi Nabi memberikan warning ya, memberikan peringatan keras
bagi siapa saja laki-laki yang sholatnya di rumah ya, tidak mau ikut sholat berjamaah ya, aku bakar itu rumah itu ya. Jelas ya, jadi keras ini peringatan Nabi. Makanya dari hadis ini sebagian ulama ya, ulama-ulama Hanafiyah dicatat ya, ulama-ulama Hanafiyah dan ulama-ulama Hambaliyah, dari hadis ini mereka berpendapat bahwa sholat berjamaah itu fardu ain ya, wajib hukumnya bagi laki-laki, fardu ain. Artinya kalau laki-laki yang mampu alias tidak sakit ya, tidak sedang safar ya, maka dia wajib berjamaah ya. Sifatnya fardu ain ya. Fardu ain itu maksudnya masing-masing individu, setiap orang gitu ya. Jadi itu tafsiran ya dari ulama-ulama apa tadi? Hanafiyah dan ulama-ulama apa? Hambaliyah ya. Wajib itu ya. Dan sebenarnya kalau ini diterapkan bagus ya, kayak di Saudi itu ya. Di Saudi itu mazhabnya Hambali. Jadi sudah terbentuk ya, sholat jamaah itu sudah terbentuk. Sampai ya pegawai-pegawai pasar itu kalau memang sudah adzan itu mereka tutup itu dagangannya. Saya saksikan sendiri itu ya di pasar-pasar kaki ya di Mekah ya, di pasar-pasar Madinah itu yang tidak dekat Masjidil Haram ya. Itu ada pasar agak jauhan ini ya, namanya ada pasar induk ya di Mekah itu namanya pasar kaki ya. Saya kalau belanja itu sering ke situ ya. Belanja sayur, belanja apa buah-buahan ya, belanja daging, belanja oleh-oleh kurma. Itu kayak pasar induk lah kalau di kita ini. Namanya kaki ya. Itu agak jauh dari Masjidil Haram. Tapi kalau pas azan gitu ya, saya lihat sendiri sampai hari ini ya, azan zuhur, asar dan seterusnya itu mereka langsung ke masjid bludak penuh, nggak ada masjid kosong di Saudi itu ya. Masjid itu penuh sampai di pinggiran-pinggiran itu penuh ya. Kenapa itu? Sampai apa namanya pegawai-pegawai kasar itu pasar itu mereka sholat semua gitu ya. Walaupun nggak ada polisi, nggak ada apa ya tetap sholat gitu ya. Kenapa? Sudah terbentuk ya, karena tadi memang di dalam mazhab Hambali ya, orang Saudi itu Hambali mazhabnya ya. Itu mereka punya keyakinan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya apa tadi? Fardu ain, alias kalau tidak berjamaah itu dosa dia. Itu pendapatnya siapa? Mazhab Hambali dan Hanafi. Sama ya, saya punya teman-teman Hanafi, orang-orang Pakistan gitu ya. Itu banyak Hanafi mazhabnya ya, Bangladesh ya. Itu Hanafi sama begitu. Walaupun beler, walaupun gimana akhlaknya, tapi dia kalau jamaah itu perhatian betul itu. Kenapa? Di dalam mazhab Hanafi itu begitu, wajib fardu ain ya. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'iyah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu apa? Kifayah. Artinya apa fardu kifayah itu? Artinya satu kampung ya, atau satu desa, atau satu komunitas, di situ nggak didirikan masjid dan tidak didirikan sholat jamaah, maka dosa semua itu satu kampung itu ya, satu komunitas itu. Itu namanya fardu apa? Kifayah. Makanya kadang ya kalau orang menyalahgunakan madhab itu ya, kadang ya itu tadi menganggap sholat berjamaah hanya fardu kifayah atau sunnah muakkadah ya. Di dalam madhab Maliki itu sunnah muakkadah. Akhirnya orang itu tadi ya dia tetap sholat itu, tapi kurang kurang begitu perhatian kebanyakan. Enggak seperti perhatian mereka terhadap sholat Jumat ya. Makanya kalau di Indonesia itu kan masjid, kalau khususnya di kota-kota atau di kampung-kampung gitu ya, kalau Jumatan itu bludak ya, jamaahnya penuh. Tapi kenapa kalau subuh, kalau jamaah biasa mereka tidak ikut jamaah, padahal ya mampu sebenarnya. Itu tadi karena alasannya sunnah apa? Muakkadah. Orang anggap sepele akhirnya ya.
Itu kalau orang imannya lemah. Tapi kalau imannya kuat ya tetap aja dia, walaupun dianggap sunnah muakkadah tetap aja berangkat gitu. Ya. Apalagi subuh ya, petang-petang ya, gelap-gelap dia berangkat ke masjid, itu sebenarnya nanti cahaya besok pada hari kiamat. Jadi kalian ini ngaji kayak gini yang akhwat ya, datang gelap-gelapan dari asrama ke sini, itu gelap jalan gitu ya. Tapi itu nanti jadi cahaya besok pada hari apa? Kiamat. Jelas ya? Jadi santri ini jadi motivasi ya. Misalnya santri ikhwan ya, tidak ada yang nggak sholat jamaah ya, sholat di kamar ya, gebrak ustadz ya. Untungnya nggak dibakar. Kalau zaman Nabi mau dibakar sama Nabi itu ya. Jadi kalau baru dikasih peringatan, ya, alhamdulillah ya. Nabi ini peringatannya keras, serius ini ya. Nabi sampai sumpah itu ya, tak bakar itu ya, rumahnya tak bakar ya. Jadi ancaman Nabi ini menunjukkan apa? Nggak main-main gitu ya. Tidak main-main, artinya harus serius terkait dengan sholat berjamaah ya. Jadi makanya kadang ya apa ya, orang itu tadi kurang perhatian sehingga kadang masalah sholat jamaah ini disepelekan. Padahal hukumnya itu berkisar antara fardu kifayah, fardu ain dan sunnah muakkadah. Gak ada yang mengatakan sunnah saja. Sunnah muakkadah itu artinya udah mendekati wajib itu. Ya, bukan sunnah biasa. Ya, kalau toh ulama mengatakan seperti ulama Malikiyah mengatakan sunnah muakkadah, itu artinya apa? Udah 90% itu mau mendekati apa? Wajib itu. Bukan 50%. Kalau 50% itu sunnah biasa. Kalau sunnah muakkadah itu udah hampir mendekati wajib. Makanya ulama Hanafiyah dan ulama Hambaliyah memilih wajib saja, itu 100% wajib ya. Ya, fardu ain ya. Jelas ya? Walaupun ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan itu fardu kifayah ya. Baik. Wa anhu masih tadi ya. Walladhi nafsi biyadihi, walladhi nafsi, walladhi, dan demi zat nafsi yang jiwaku biyadihi berada di tangannya. Lau ya'lamu, kalau seandainya mengetahui ahaduhum, seorang di antara mereka, annahu, bahwasanya sesungguhnya yajidu, mendapati. Jadi setiap orang yang sholat jamaah tadi itu yang datang ke masjid, masing-masing orang mendapati arqan saminan. Arqon itu artinya gini, kalau kambing atau sapi itu ya, itu dia punya tulang terus dibalut dengan daging ya, itu namanya arqon. Jadi kalau seandainya setiap orang dapat paha sapi gitu ya, atau paha kambing ya, yang saminan, yang gemuk ya. Jadi kalau setiap sholat orang pulang bawa 10 kilo daging ya, daging sapi ataupun daging kambing ya, arqon saminan ya. Arqon itu artinya tadi ya, tulang yang dibalut dengan apa? Daging ya. Saminan yang gemuk ya. Makanya kalau kalian lihat ya, kalau di restoran-restoran mahal kelas dunia itu, daging itu ada yang kemudian dipisah-pisah. Jadi ada tulang khusus. Nah kemudian di situ dibalut dengan daging ya. Pernah lihat ya kalian itu? Itu namanya arqon ya, dalam bahasa Arab. Itu harganya mahal itu kalau di restoran-restoran yang berkelas itu. Ya. Kalau kelas-kelas dunia itu ada yang harga arqon itu ya sekitar ada yang 40 juta, 50 juta gitu ya. Yang daging-daging yang paling empuk itu kelas dunia ya. Daging-daging impor itu. Itu masing-masing kalau kalian dapat pulang dapat itu, wah seger ya. Enak itu ya. Au mirmataini. Mirmah ya, tasniahnya adalah mirmatain ya. Mirmah atau mirmatain ya. Jadi mirmah itu ma baina dhila isya minallah. Jadi di kambing itu ada
tulang rusuk gitu ya. Jadi tulang rusuk kanan dan kiri, tahu kan? Kambing itu loh, pernah lihat kambing nggak kalau kalian korban gitu? Nah, di antara tulang rusuk dua kanan kiri itu ada daging ya. Nah, daging empuk di situ. Nah, ini orang-orang Arab dulu ya. Jadi kalau kalian itu pedagang kambing, sate atau gulai ya, itu tahu itu ya. Jadi daging yang paling enak di situ ya. Di antara tulang rusuk kambing itu ada daging enak di situ. Nah, dapat 2 potong di situ ya. Hasnataini, yang dua-duanya bagus ya. La syahida, sungguh ia akan datang al-isya'a, salat isya. Jadi demi Allah ya, kalian ini kalau tahu pahalanya salat isya itu melebihi kalau kalian dikasih makan asya ya. Makanya ada isya, asya. Kalau isya salat isya, kalau asya itu salat setelah salat isya makan biasanya orang Arab itu ya. Namanya makan malam, namanya asya. Kalau pakai kasroh namanya isya, salat ya kan. Kalau asya berarti apa? Makan malam, nggak ada isya itu ya. Nah, itu biasanya ada hidangan, makan kambing, enak itu. Seger itu kalau makan habis isya kambing itu, wah jos itu ya. Makanya saya dulu waktu di Robito Alam Islam itu kalau malam dapat undangan walimahan di Saudi itu, kalau di Mekah itu kalau walimahan itu malam, bukan hari Ahad atau hari Sabtu pagi, tidak, di sana itu malam. Pada isya itu hidangannya kambing hidup, bukan kambing hidup ya, kambing utuh ya. Kambing hidup bahaya itu ya. Jadi nampan itu isinya 1 kambing utuh itu. Kambing utuh, dan orang Mekah itu wah pintar sekali itu kalau masak itu. Gak kayak di kita masih amis itu. Gak ada amisnya sama sekali. Makan itu kayak di surga betul gitu ya. Nasi kebuli kambing ya. Kemudian lalapannya itu seger, sambelnya sambal Arab itu. Kayak di surga itu rasanya ya. Kok nggak ada di sini ya? Itu ada di sana itu ya. Surga itu. Nah, kalau seandainya kalian setiap sholat isya dapat makan kayak gitu, seneng nggak kira-kira itu ya? Seneng. Tapi ya memang pahalanya itu tidak kelihatan gitu. Kalau kelihatan pasti rebutan itu ya. Jelas ya? Tapi sesekali penting juga kayak gini ya, untuk ngiming-ngimingi jamaah ya. Pokoknya sholat isya dapat asya, nah gitu kan. Luar biasa, sholat isya dapat asya ya. Siapa yang sholat isya dapat asya, dapat makan malam maksudnya ya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wal lafdzu lil Bukhari. Nah, lafaz ini, riwayat ini itu ada di dalam Sahih Bukhari ya. Wa anhu ay wa an Abi Hurairah ya. Hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, radhiyallahu mudah-mudahan Allah meridhai anhu dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asqalu salati alal munafikin, asqalu paling berat, as-salati salat ya. Salat yang paling berat alal munafikin, bagi orang-orang munafik. Salatul isya'i, itu salat isya, wa salatul fajri, dan salat subuh. Jadi dulu orang-orang munafik itu ya juga ikut salat jamaah loh ya. Orang munafik itu di Madinah itu menampakkan keislaman ya, menampakkan sosial kemasyarakatan, ditunjukkan dia juga ikut ke masjid itu ya. Orang-orang munafik itu di Madinah, zuhur dia jamaah, asar dia jamaah, maghrib itu masih jamaah. Tapi kalau sudah isya, waktu sudah gelap,
atau subuh nggak kelihatan ya, gelap, mereka nggak mau datang ya. Jadi datangnya itu ada maunya gitu, datang ke masjid kalau ada maunya ya, supaya dilihat orang. Nah itu perilaku munafik ya, perilaku apa? Munafik. Makanya mereka tidak hadir sholat isya dan subuh. Kenapa coba? Karena waktu itu belum ada listrik ya, di Madinah belum ada listrik. Jadi waktu isya itu udah gelap, orang nggak kelihatan ya, nggak kelihatan antara yang satu dengan yang lain itu. Subuh juga sama, nggak terlalu kelihatan itu. Nah karena nggak kelihatan orang, jadi munafik itu, orang-orang munafik itu nggak mau ke masjid gitu. Nah ini, jadi paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat apa tadi? Jamaah isya sama apa? Subuh. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Maka mereka itu ingin menipu Allah ya dan Rasulnya ya. Wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala ya. Jadi mereka itu kalau mau mendirikan sholat ya, mereka enggak berdiri kecuali malas ya. Kusala itu malas. Yura'unan nas ya, mereka itu hanya pamer riak, apa yang dilihat manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila ya, dan tidak mengingat Allah kecuali apa? Sedikit ya. Jelas ya? Itu sifat munafik disebut oleh Allah dalam surat An-Nisa itu 142 ya. Jadi salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat apa? Isya dan subuh. Makanya kalau kalian kok berat ya sholat jamaah itu berarti ada penyakit nifak. Berarti ada penyakit apa? Nifak di dalam dada kalian. Nah cara mengusirnya itu tadi, itu terapi ya. Ada hadis yang lain itu kalau orang sholat 40 hari dengan cara berjamaah tidak ketinggalan dari imam ya, tidak masbuk ya, mendapatkan takbiratul ihram imam ya, maka dia dibebaskan dari dua perkara ya. Bara'atun minan nar, dia akan terbebas, tidak akan masuk neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan terbebas dari penyakit nifaq. Jelas ya? Jadi makanya kalau kalian ingin menyembuhkan penyakit batin ya, di dalam hati kalian kok males ya, suntuk, ya, madesu ya, kemudian ngeluh ya, lemah, futur ya, kemudian tidak ada semangat diri, maka salah satu terapinya itu apa tadi? Sholat kita berjamaah ya, selama 40 hari ya, berturut-turut ya. Nah itu insya Allah sembuh ya, insya Allah apa? Sembuh ya. Karena apa? Penyakit nifaknya hilang ya. Ya masalah orang sekarang itu kan karena penyakit nifak itu ya, bikin rusak itu ya, yang bikin rusak, yang bikin males ibadah itu penyakit nifak ya. Walau ya'lamuna, lanjutnya ya, walau ya'lamuna, kalau seandainya mereka mengetahui ma apa-apa ya, ma di sini maksudnya keutamaan ya, fihi ma di dalam keduanya, la atau sungguh mereka akan mendatangi huma pada kedua sholat tadi ya, sholat isya dan subuh. Sungguh mereka akan mendatanginya, walau habuan, walaupun habuan, dengan cara ngesot ya. Habuan itu adalah datang dengan ngesot. Ngesot itu apa ya? Orang nggak jalan pakai kakinya, ngesot ya. Merangkak ya, ngesot atau merangkak ya. Walaupun dia itu tidak bisa jalan, dia jalan harus sambil merangkak atau sambil ngesot gitu ya. Dia akan datang gitu ya. Dia akan datang apa? Dia akan datang ke masjid ya. Itu kalau dia punya perhatian ya. Nah musim haji kemarin itu Ustadz punya video itu yang saya upload di YouTube itu, di channelnya Ustadz ya. Waktu Ustadz tinggal di salah satu penginapan gitu, dan di situ ada masjid ya. Nah kalau sedang tidak ke Masjidil Haram, Ustadz sholat di dekat penginapan itu ya, di masjid itu. Ada seorang kakek gitu, udah nggak bisa jalan gitu.
nggak bisa jalan. Jalannya itu harus pakai apa namanya, dorong roda gitu. Jadi untuk apa, supaya bisa berdiri tegak ya, dan bisa jalan. Dia pakai alat bantu gitu ya, jadi roda untuk membantu dia, dan didorong oleh entah anaknya atau membantunya gitu ya, laki gitu. Itu ya saya perhatikan sebelum adzan ya, kurang lebih 15 menit itu sudah ada di masjid gitu. Rutin itu 5 waktu itu. Ya, kakek-kakek gitu di Mekah itu. Loh, kok bisa ya? Walaupun dalam keadaan cacat begitu ya, tapi 5 waktu dia nggak pernah ketinggalan. Itu tadi yang membuat dia nggak ketinggalan, itu tadi motivasi ya. Jadi motivasi diri, walaupun udah kakek-kakek, udah tua, udah mau mati ya, udah cacat gitu, tetap berjamaah ya, karena tadi dia mengetahui fadilah besarnya pahala dalam sholat apa? Jamaah. Makanya pantas kalau tadi Nabi mengatakan, kalau seandainya orang tahu itu ya fadilah orang sholat berjamaah, khususnya isya subuh ya, dia akan mendatangi masjid walau habuan, walaupun dalam keadaan merangkak ya, walaupun dalam keadaan apa? Merangkak ya. Ya. Jadi memang harus ditanamkan motivasi gitu ya. Apalagi kalau lagi musim-musim males gitu ya, musim liburan males ya. Apalagi kalau kita tinggal di daerah-daerah yang jauh masjidnya ya, kayak di Singapura itu ya. Di Singapura itu malah masjid itu jauh-jauh gitu. Adzan itu malah nggak kedengaran karena nggak boleh pakai speaker. Ustaz pernah waktu ngajar di Singapura itu ya, ada mahasiswa saya itu kebetulan imam masjid ya, Masjid Maidin namanya, itu di daerah salah satu daerah yang banyak orang Melayu di situ. Itu saya diajak ya, bapak ini mengajak ya di beliau tinggal di flat itu, di apartemen itu ya. Nah ketika subuh, sebelum subuh itu udah harus apa, naik mobil ya, dia harus parkirkan mobil terus berangkat. Itu jauh itu rumahnya dari masjid. Bapak setiap hari ya, jauh Ustaz di sini katanya. Jadi dia imam di situ ya. Jauh sekali gitu. Jadi karena itu masjid ya, jarak yang satu dengan yang lainnya, atau dari flat atau dari apa apartemen itu jauh-jauh seperti itu, dan nggak dengar adzan, itu nggak ada adzan kan di Singapura itu. Adzan itu di dalam masjid, tapi nggak ketinggalan gitu. Jadi patokannya ya pakai jam aja gitu ya, pakai HP atau pakai jam, karena adzan itu nggak kedengaran di speaker nggak kayak di kita. Jadi kita ini adzan udah bolak-balik kenceng-kenceng di Bogor ini ya, masih aja nggak dengar gitu kan ya. Di Singapura nggak ada adzannya. Adzannya di dalam apa, masjid. Tapi yang orang-orang Melayu itu ya, orang-orang Melayu, orang-orang India yang masih megang teguh keimanannya itu, mereka rajin. Berat itu hidup di Singapura, gimana apa, perjudian legal di sana, prostitusi legal, maksiat itu legal selama nggak ganggu orang aja, karena negara sekuler gitu. Ya. Jadi kita ini masih banyak aturan, tapi motivasi yang rendah itu yang menyebabkan orang nggak mau salat jamaah. Makanya Nabi ngasih motivasi, kalau kalian tahu itu ya, fadilah salat jamaah isya subuh itu, kalian akan datang walaupun dalam keadaan merangkak ya. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, ata mendatangi an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi rajulun, seseorang a'ma yang buta. Jadi Nabi didatangi sahabat yang buta ya. Faqala ya Rasulullah, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Innahu sesungguhnya laisa tidak ada li bagiku qaidan orang yang qaidun orang yang menuntun, qaidan ya orang yang menuntun. Laisa tidak ada li bagiku qaidun orang yang menuntun ya. Karena dia buta ya, enggak ada yang menuntun. Yakudu yang menuntun atau menunjukkan ini kepadaku ilal masjid ke masjid. Ya Rasulullah, saya ini buta ya, tidak punya pembantu yang nuntun ke masjid. Ya buta kan nggak melihat ya. Jadi kalau ke masjid itu nggak tahu masjidnya gitu ya, buta gitu. Ya. Farakhasa, kemudian Nabi memberikan rukhsah ya, keringanan. Jadi Nabi SAW kemudian memberikan keringanan. Kasihan gitu ya, orang buta, apakah dia diharuskan datang ke masjid? Ditambah lagi nggak ada yang nuntun gitu ya, kasihan ini orang ya. Itu sahabat Ummi Maktum ya. Farakhasa, kemudian Nabi memberikan rukhsah keringanan ya lahu kepadanya. Karena kasihan gitu ya, Nabi melihatnya kasihan, nggak ada yang nuntun, nggak usah harus ke masjid. Falamma maka ketika walla pergi ya, atau berpaling atau pergi orang tersebut ya, orang buta tadi yaitu Ummi Maktum, da'a, kemudian Nabi memanggilnya. Faqala, kemudian Nabi bertanya, hal, apakah tasma'u, engkau mendengar an-nida'a, adzan bisolati, untuk salat? Apakah kamu mendengar adzan? Qala, orang tadi yaitu yang buta tadi ya, Ummi Maktum, na'am, iya saya mendengar ya Rasulullah. Jadi karena kasihan tadi akhirnya Nabi membiarkan, udah enggak usah ke masjid ya. Nah setelah orang ini pergi, Nabi dapat wahyu ya, Nabi ditegur ya supaya manggil lagi orang tadi ya. Dipanggil, kamu dengar adzan ya? Kalau buta nggak melihat ya, tapi kan bisa mendengar. Kata orang itu, na'am ya, mendengar ya Rasulullah. Qala, maka Nabi berkata, fa'ajib, maka wajib ya, fa'ajib maka wajib ya, atau datangilah ya, fa'ajib maka ijabahkan atau datangilah ya, panggilan tadi ya, maka wajib bagimu untuk datang ke masjid. Jelas ya? Nah hadis ini, yang hadis-hadis seperti ini ya, orang buta saja masih disuruh ke masjid ya, apalagi orang yang melek ini. Maka ulama-ulama Hambali, Hanafi tadi mengatakan bahwa sholat jamaah itu fardu ain gitu ya. Kenapa tadi? Ya itu tadi alasannya, Nabi ketat sekali dalam masalah sholat jamaah. Yang buta saja diwajibin kok sama Nabi. Dan yang kedua, kalau nggak sholat jamaah laki-laki mau tak bakar rumahnya, nah gitu kan. Itu artinya apa? Peringatan keras ya. Bukan sekedar sunnah biasa ya, tapi ini fardu ain ya. Kalau menurut mazhab apa? Hanafiyah dan mazhab apa? Hambaliyah ya. Jadi minimal ulama itu menghukumi salat jamaah adalah sunnah apa? Muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan, hampir wajib itu. Itu pendapat paling minimal tadi ya, pendapatnya Imam Malik ya. Jelas ya? Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nida, man siapa saja sami'a yang dia mendengar an-nida adzan, falam ya'ti maka dia tidak mendatangi adzan ya, tidak mendatangi ke masjid tadi, fala salata maka tidak sempurna salatnya lahu baginya, illa min udrin, illa kecuali min udrin, dari udzur ya. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim ya, wa isnaduhu ala syarti Muslim ya. Jadi hadis ini
tegas juga ya. Jadi siapa yang mendengar adzan, ya kan, kemudian tidak ikut sholat jamaah, ya, maka sholatnya nggak sempurna, ya, sholatnya tidak apa? Sempurna, ya. Kecuali kalau dia sakit, ya. Tapi kalau dia sehat normal, ya kan, tidak ada halangan, datangilah itu sholat berjamaah, ya. Jadi sholatnya nggak sempurna ini, ya, kalau tidak sholat berjamaah, ya. Sementara dia mampu untuk apa? Berjamaah. Jelas ya? Tayyib, ya. Itulah beberapa hadis terkait dengan keutamaan ya sholat berjamaah dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah, khususnya bagi siapa? Laki-laki di sini, rijal ya, bagi laki-laki. Karena bagi perempuan tadi ada kekhususannya. Tetapi kalau seandainya perempuan juga ikut ke masjid, ya, dan tidak menjadi fitnah, maka pahalanya juga sama, ya. Pahalanya juga apa? Sama seperti laki-laki. Nah, kenapa Nabi tadi itu mengkhususkan perempuan di rumah supaya tidak terjadi fitnah, ya. Maka oleh karena itu, kalau wahai kaum perempuan, kalau mau ikut ke masjid, ya hati-hati, maksudnya pakaiannya ditata, jangan pakaian-pakaian yang mengundang syubhat atau pakaian mengundang syahwat, ya. Pakaian yang syar'i, ya, ditutup auratnya yang benar. Gak usah pakai parfum, gak usah pakai bersolek yang aneh-aneh, ya. Terus ke masjid, bismillah, ikut jamaah, ikut ngaji, ya. Insya Allah pahalanya sama, ya. Pahalanya apa? Sama besarnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan halaqahnya, ya.